Akan datang satu hari, hari di mana langit tak lagi biru, hari di mana bumi tak lagi setia menopang langkah manusia, hari yang dijanjikan dalam ribuan ayat, hari yang disebut para nabi dengan getar dan gentar. Hari itu dimulai dengan sebuah tiupan. Israfil, sang malaikat pemegang sangkakala, telah menanti perintah itu sejak ribuan tahun lalu. Sejak ia diciptakan, matanya tak pernah berkedip, telinganya selalu terjaga karena takut perintah itu tiba-tiba datang. Ia tidak tahu kapan, tidak ada yang tahu kapan, dan tiba-tiba Allah memerintahkan, tiupkan sangkakala. Lalu Israfil meniup, maka seluruh alam semesta berguncang, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, matahari dipadamkan, gunung-gunung bertebangan seperti kapas, lautan meluap dan menyala, manusia, jin, hewan, semua tumbang serentak. Tak ada satu makhluk pun yang dapat bertahan dari tiupan itu. Seluruh kehidupan sirna dalam sekejap. Itulah tiupan pertama, tiupan yang menghapus kehidupan. Suara telah berhenti. Tak ada lagi pekikan manusia. Tak ada gemuruh kendaraan. Tak ada gelombang lautan. Tak ada nyanyian burung. Bahkan tak ada hembusan angin. Yang tersisa hanyalah diam. Diam yang menelan segalanya. Diam yang bukan damai, tapi kematian. Bumi kini membeku dalam kehancuran. Langit retak seperti kaca. Gunung tak lagi berdiri. Lautan meluap dan membatu. Tiada satupun makhluk yang hidup tersisa. Semua mati. Manusia, jin, hewan, raja dan rakyat, ulama dan penjahat, semua telah dikembalikan ke asalnya, tanah. Hanya satu berdiri, Israfil. Sendiri, di tengah kehampaan, tiada suara lain. Hanya ia dan sangkakala di tangannya. Tubuhnya menggigil, menanti perintah berikutnya. Ia tahu tugasnya belum selesai. Dan di tempat yang tak terlihat, di arsy yang tinggi, Allah berkata, kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Tak ada yang menjawab. Lalu Allah sendiri yang menjawab. Tercatat di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 16. Milik Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Inilah waktu yang bahkan para malaikat takut membicarakannya. Waktu di mana seluruh semesta kosong. Tak ada tawa, tak ada tangis, tak ada doa, tak ada harapan. Hanya kehampaan yang pekat dan menyesakkan. Dan inilah waktu tunggu menuju kebangkitan. Waktu yang tak terhitung. Waktu yang bukan milik manusia. Setelah kehampaan yang panjang, setelah diam yang tak terhitung, setelah semesta hening dalam kehancuran, maka datanglah perintah kedua. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka bangkit dari kubur mereka dan mereka melihat. Israfil meniup sangkakala itu untuk kedua kalinya. Dan tiba-tiba tanah mulai bergerak. Batu-batu pecah, kubur-kubur terbelah, manusia bangkit dengan mata terbuka, tubuh mereka keluar dari tanah, telanjang, tanpa alas kaki, belum dihitan. Tak ada perbedaan antara raja atau hamba, tak ada status, tak ada gelar, semua bangkit dalam keadaan yang sama. Mereka tercengang, bingung, kaget, ketakutan. Apa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami yang panjang ini? Tanya mereka. Mereka tak tahu bahwa tidur itu telah berlangsung ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya. Dan langit pun telah berubah.
Bintang tak lagi bersinar. Matahari mendekat sejauh 1 mil. Lautan mengering, lalu terbakar. Gunung-gunung telah menjadi debu dan bertebangan. Hari itu, bumi bukan lagi bumi yang dulu. Seperti yang tercatat dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 48. Pada hari itu, bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Mereka tak tahu kemana harus pergi. Tak ada tempat untuk lari. Tak ada tempat untuk sembunyi. Anak kecil menangis. Orang tua menjerit. Para pendosa gemetar. Bahkan para nabi menunduk dalam ketakutan. Karena hari itu hari pengumpulan. Hari di mana seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat. Padang mahsyar. Tempat luas. Tanpa pepohonan. Tanpa bangunan. Tanpa naungan. Hanya tanah datar yang membentang sejauh mata memandang. Manusia dikumpulkan di sana. Dari generasi pertama hingga terakhir. Dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup sebelum tiupan sangkakala. Mereka semua berdiri tanpa alas kaki, tanpa sehelai kain, dalam kepanikan dan kebingungan. Tapi tidak ada yang sempat memperhatikan aurat orang lain. Karena ketakutan hari itu terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil. Dan manusia pun mulai berpeluh. Ada yang peluhnya sebatas mata kaki. Ada yang sebatas lutut. Ada yang sampai ke pinggang. Ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Sesuai kadar dosa dan amal di dunia. Tak ada tempat untuk berteduh. Kecuali untuk orang-orang spesial. 7 golongan yang dinaungi oleh arsy Allah. Seperti dalam sabda Rasulullah. 7 golongan yang Allah naungi pada hari tiada naungan selain naungannya. Pemimpin yang adil. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Orang yang diajak maksiat oleh wanita cantik namun ia berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah diam-diam hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu menangis. Sementara yang lain hanya bisa menunggu. Menunggu giliran dihisap. Menunggu nama mereka dipanggil. Menunggu amal mereka ditimbang. Manusia mulai gelisah. Para pendosa mulai menyesal. Para pembangkang mulai menangis. Dan sebagian mereka bahkan berkata, celaka kami, andaikan dahulu kami taat. Dan saat itu hisab pun dimulai. Di padang mahsyar, setelah penantian yang panjang dan mencekam, hisab pun dimulai. Malaikat mulai memanggil satu persatu nama manusia dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru mahsyar. Tak ada yang bisa menolak, tak ada yang bisa bersembunyi, karena semua akan dihadirkan di hadapan Allah. Iqra kitabak, bacalah kitab catatan amalmu. Dan manusia itu pun membaca catatannya sendiri. Sebuah rekaman hidup yang lebih rinci dari apapun. Setiap ucapan, setiap bisikan, setiap langkah, bahkan niat yang hanya tersimpan dalam hati. Semuanya tertulis sempurna. Lalu datanglah mizan, timbangan keadilan dari Allah. Sebelah kiri untuk dosa, sebelah kanan untuk amal kebaikan. Timbangan ini tidak pernah salah. Dan tidak bisa disuap. Tiba-tiba tangan, kaki, bahkan kulit mulai bersaksi. Aku yang melangkah ke tempat maksiat. Aku yang memukul. Aku yang melihat yang haram. Aku yang berbicara dusta. Lidah manusia membantah. Tapi anggota tubuh mereka berkata, Allah yang memerintahkan kami berbicara. Dan dia tidak pernah zalim. Tangisan pun pecah. Penyesalan meledak. Dan kesunyian berubah menjadi jeritan. Namun bagi orang-orang beriman yang jujur dalam amalnya, yang sabar dalam ketaatannya, yang sembunyi-sembunyi dalam amalnya, mereka akan tersenyum. Seperti yang telah disabdakan Rasulullah, akan datang seorang hamba, lalu Allah menampakkan dosa-dosanya. Dia mengira dia binasa, tapi Allah kemudian berfirman, aku telah menutupinya untukmu di dunia.
dan hari ini aku ampuni semuanya. Mereka berjalan ringan karena timbangan kebaikan mereka berat, bukan karena banyaknya amal, tapi karena keikhlasan dalam tiap amal mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu pasti datang. Tiupan sangkakala pasti terdengar, sirot pasti dilewati, surga atau neraka pasti ditemui. Hari itu sedang mendekat. Maka jangan tunda lagi taubatmu. Jangan biarkan waktumu berlalu tanpa makna. Bangkitlah sebelum terlambat. Karena siapa yang menangis di malam hari karena Allah akan tertawa di hari ketika semua orang menangis karena takut. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan di hari itu dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya di surga yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.